semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita dari sebuah film berjudul Rangga yang dibintangi oleh Si Biraj dan Niki Lavimal, ditulis dan disutradarai langsung oleh Vinod dan dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang mana sang suami memiliki sindrom unik yang dinamakan Alien Hand Syndrome. Pada saat bulan madu, mereka terjebak dalam situasi yang tak diinginkan oleh siapapun di salah satu tempat terdingin dunia. Mungkinkah mereka dapat berjuang demi bertahan hidup? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di Chennai, seorang pemuda bernama Aditya menderita sindrom unik yang disebut Alien Hand Syndrome atau sindrom tangan alien. Kondisi tersebut terjadi akibat kelainan syaraf yang cukup langka. Mereka yang mengidap sindrom ini akan merasa tangannya terpengaruh oleh hal asing untuk melakukan gerakan yang tidak disengaja. Sebab itulah, kemana-mana Aditya harus menggenggam sebuah bola kecil di tangan untuk mengendalikan sindrom tangan aliennya. Baru-baru ini Aditya hendak melangsungkan pernikahan dengan teman masa kecilnya, Abi Naya. Kita sebut saja kedua mempelai Adi dan Abi. Masalahnya adalah, keluarga besar Abi belum mengetahui tentang kondisi unik yang diderita calon menantu mereka. Tepat menjelang hari pernikahan, Adi, ibu dan adiknya serta Abi mendatangi sebuah tabib guna mencari solusi dari masalah sindrom tangan alien Adi. Sembari memberikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon di kaki gunung Himalaya, sang tabib menceritakan sebuah kisah sejarah tentang salah satu pahlawan India, yaitu Raja Rangga Arasudayan yang hidup pada abad ke-7, di mana sang raja memiliki masalah yang sama persis seperti Adi. Dan gelang tersebutlah yang mampu mengendalikan gerakan tangan sang raja. Tibalah pada hari H pernikahan, Adi tampil sempurna tanpa bola di tangan. Ya, tentu saja itu dikarenakan Adi telah mengenakan gelang dari sang tabib. Acara pernikahan pun berlangsung dengan sangat meriah. Tak hanya Adi dan Abi, semua keluarga pun nampak bahagia. Usai melangsungkan acara pernikahan, pasangan pengantin baru itu berniat menghabiskan masa bulan madu mereka di tempat terdingin, yaitu Manali. Manali sendiri adalah sebuah wilayah pegunungan salju di negara bagian Himachal Pradesh, India. Manali dikenal akan keindahan panorama pegunungan saljunya yang sangat menawan. Sebuah kamar di salah satu hotel Manali telah dipesan oleh pasangan pengantin baru itu. Saat reservasi, Adi yang memiliki 2 kartu identitas kependudukan, yaitu Hyderabad dan Chennai, menyerahkan ID Chennai-nya. Seorang lobby boy yang mengantar mereka kebetulan juga berasal dari India Selatan, tepatnya Tanjavur. Berasal dari tempat yang sama membuat mereka sedikit akrab. Sejauh ini, semua berjalan dengan sempurna seperti yang mereka inginkan. Sebuah liburan yang sangat privat dan fantastis. Berjalan di antara salju yang indah, menyanyi dan menari berdua. Di hotel itu pula mereka mengenal pasangan India Selatan lainnya, tepatnya Madurai. Keempatnya melakukan makan bersama dan juga sempat foto bersama. Esok harinya, ketika Adi dan Abi hendak melakukan perjalanan ke Potang Pass dan sudah berada di dalam van, Abi teringat handphonenya yang sedang di-charge tertinggal di kamar hotel. Akhirnya, Adi pun bergegas menuju ke kamar mereka yang berada di nomor 215. Namun setiba di sana, tak sengaja ia mendapati sang lobby boy sedang mengutak-atik kamera tersembunyi yang ternyata terpasang di sekitar kamar mandi, kamar yang disewa Adi dan Abi. Pemuda tersebut terkejut melihat kedatangan Adi secara tiba-tiba, kemudian segera melarikan diri.
Adi tak langsung mengejarnya. Ia memecahkan cermin yang ada di kamar tersebut yang ternyata didapati pula sebuah kamera tersembunyi di baliknya. Ya, kamar itu telah dipasangi kamera tersembunyi di beberapa tempat. Marah dengan temuannya, Adi langsung menyerang resepsionis hotel yang mana akhirnya ia mendapat serangan balik. Pengejarannya terhadap sang resepsionis membawanya ke sebuah ruangan di mana di sana telah tertawan pasangan Madurai yang ditemui Adi dan Abi sebelumnya. Pria parubaya yang nampaknya adalah pemilik hotel sekaligus otak di balik semua ini tengah mengancam pasangan tersebut bahwa video intim pasangan itu akan segera mereka unggah di internet untuk dikomersilkan. Tak tahan membayangkan ritual intimnya bersama sang suami akan menjadi konsumsi publik, sang istri pun terpaksa bundir dengan melompat dari lantai atas melalui jendela. Sementara untuk menghilangkan jejak, sang suami dibunuh oleh mereka. Sialnya saat itu, kehadiran Adi disadari pula oleh kelompok sadis tersebut dan terjadilah aksi pengejaran di hotel. Sementara itu, Abi yang merasa sudah terlalu lama menunggu Adi yang tak kunjung kembali, menyusul masuk ke dalam hotel. Setiba di sana, dari atas Adi berteriak supaya Abi segera menyelamatkan diri. Namun, sialnya si pria tua berhasil menangkap Abi ketika wanita itu hendak masuk ke dalam lift. Dan para preman berhasil membuat Adi tumbang. Selanjutnya Adi tersadar di sebuah ruangan dengan dahi mengucur darah. Abi nampak sangat ketakutan saat itu. Si pria tua menjambak rambut Abi hendak membunuh wanita itu. Tapi tangan Abi yang masih menggenggam pergelangan tangan Adi menarik gelang yang melingkar di tangan suaminya hingga akhirnya sindrom tangan alien Adi pun kambuh. Secara tak terkendali Adi berhasil menghabisi para penjahat itu dengan melakukan penikaman berkali-kali pada mereka satu persatu. Setelahnya, Adi dan Abi berusaha melarikan diri. Namun sang resepsionis memukul kepala Adi dengan sebuah tongkat. Adi pun kembali tumbang. Kini seluruh akses keluar telah ditutup. Lalu, apa yang terjadi? Di tempat lain, seorang pria bernama Gabar yang ternyata adalah anak pemilik hotel sedang memproses unggahan video mesum hasil rekaman secara sembunyi-sembunyi mereka dari seluruh tamu hotel untuk diperdagangkan di situs gelap. Tiba-tiba Gabar menerima panggilan telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dibunuh oleh salah seorang tamu. Segeralah mereka datang ke sana dan ternyata pasangan tamu yang diketahui berasal dari Chennai tak lain adalah Adi dan Abi telah melarikan diri entah kemana, yang pasti masih di dalam hotel. Hal itu dikuatkan oleh rekaman CCTV. Anak buah Gabar menyelidikinya hingga diketahuilah bahwa si lobby boy telah memutus salah satu kabel CCTV. Segeralah anak buah Gabar menawannya, namun si lobby boy berhasil melarikan diri setelah mencederai anak buah Gabar. Joe, anjing pelacak Gabar pun dikerahkan. Si lobby boy yang berusaha mencari tempat sembunyi ditarik ke dalam tempat persembunyian Adi dan Abi. Di sana ia mengaku bahwa saat itu ia hendak memutus kabel kamera tersembunyi yang ada di kamar mereka. Sayangnya, lebih dulu dipergoki oleh Adi. Karena terkejut, ia pun melarikan diri dan inilah yang terjadi. Si lobby boy juga mengatakan bahwa video-video yang hendak dikomersilkan tersebut tersimpan di tempat Gabar. Sontak ketiganya dikejutkan oleh kedatangan Gabar, anak buahnya dan anjingnya. Adi meminta si lobby boy mengecoh mereka dengan merobek sedikit bajunya kemudian dikaitkan ke jendela, membuat seolah ia telah melarikan diri dari situ.
Hal itu berhasil mengecoh Gabar dan yang lain, namun tidak dengan Joe. Gelagat Joe disadari oleh anak buah Gabar. Kemudian ia kembali ke tempat itu dan akhirnya menemukan Adi, Abi, dan si Lobby Boy akibat suara yang ditimbulkan oleh sindrom tangan alien Adi yang sudah tak mengenakan gelang. Kontan terjadilah pergolakan di sana hingga si Lobby Boy yang mengira itu waktu yang tepat keluar dari persembunyian dan menikam anak buah Gabar berulang kali hingga mati. Sebab hanya pria itulah yang sudah melihat ID card Adi. Mendengar keributan, Joe dan Gabar kembali. Menyaksikan anak buahnya ditikam oleh si Lobby Boy, Gabar menembak mati pemuda itu. Kesulitan mencari Adi dan Abi sebab ID Adi telah terbakar akibat pertikaian si Lobby Boy di meja resepsionis. Akhirnya Gabar berniat memindahkan semua tamu ke hotel lain. Dengan dalih telah terjadi kebakaran kecil di hotel. Semua tamu diperiksa dengan menunjukkan ID suami mereka. Untungnya, Gabar tidak pernah melihat ID card Adi sebelum terbakar. Merasa memiliki peluang dengan sedikit penyamaran serta menunjukkan ID Hyderabad, Adi dan Abi pun lolos pemeriksaan. Sayangnya penyamaran mereka akhirnya dikenali oleh Gabar yang langsung meminta Van yang mengevakuasi para tamu dihentikan. Yo. Namun Adi dan Abi berhasil lolos. Sementara itu, Gabar telah menyebarkan foto pasangan Adi dan Abi ke seluruh anteknya di Manali. Adi dan Abi pun terjebak tak bisa bergerak dari tempat terdingin di muka bumi. Beberapa kali Adi dan Abi menghadapi tipuan dari warga setempat. Seorang wanita yang berpura-pura menampungnya ternyata anak buah Gabar. Beruntung, Adi dan Abi diselamatkan oleh orang Chennai yang tinggal di situ meski pemuda itu harus mengorbankan nyawanya. Sejurus dengan itu, Gabar telah memasang GPS pada kalung Joe dan meminta si anjing mencari keberadaan pasangan Chennai tersebut. Adi dan Abi masih berusaha berjuang menghindar dari Gabar. Sampai akhirnya mereka menemukan seorang pria dengan mobilnya yang mau memberikan tumpangan ke markas Gabar setelah membayar mahal. Shell bermerek milik Adi pun diminta oleh pria itu. Namun, tak disangka Shell tersebut menjadi bumerang pria serakah itu sebab Joe mendeteksinya sebagai Adi. Joe yang tiba di situ pun menyerang pria tersebut hingga tak sadarkan diri lagi. Melihat kejadian itu dan menyadari GPS yang mengalung di leher Joe, Adi dan Abi mengecoh anjing tersebut dan kembali melarikan diri. Joe terus mengejar mereka. Sialnya, di tengah pelarian itu, mobil yang mereka tumpangi mogok. Dan saat Adi mengecek mesin, Joe tiba-tiba sudah ada di hadapannya, lalu menyerangnya serta Abi. Beruntung nasib baik selalu berpihak pada mereka, hingga akhirnya Joe berhasil dibantai dan terlempar ke kaca mobil Gabar yang saat itu memang mendeteksi GPS yang terpasang di kalung Joe. Kematian Joe membuat amarah Gabar makin meradang. Kedua mobil tersebut saling berkejaran di tengah pegunungan salju, hingga akhirnya Gabar menabrak mobil yang dikendarai Adi terpental jatuh ke tebing. Sayangnya setelah diperiksa, Adi dan Abi telah menghilang. Adi merencanakan sesuatu bersama Abi untuk mengecoh Gabar dan anak buahnya. Hingga di sebuah jembatan kayu terjadi pergolakan yang tidak masuk akal antara Adi dan anak buah Gabar. Tapi ya sudahlah, tetap saya sampaikan berdasarkan alur ceritanya saja ya. Sebuah kapak dilemparkan Abi pada Adi. Adi memotong tali jembatan membuat anak buah Gabar nyaris terjatuh. Yang anehnya, tangan Adi melempar kapak yang dipegang kemudian spontan menarik tangan anak buah Gabar.
Abi yang berusaha melepaskan pegangan tangan suaminya pada anak buah Gabar nyaris kehabisan cara. Sebelum akhirnya ia melemparkan bola kuning pada Adi yang segera ditangkap pemuda itu dan otomatis melepaskan pegangannya pada anak buah Gabar yang akhirnya terjun bebas. Bersama dengan itu, Gabar yang baru mencapai tepi tebing seberang telah gagal menangkap Adi dan Abi. Singkat cerita, pasangan pengantin baru yang gagal bulan madu itu tiba di markas Gabar. Adi menyembunyikan istrinya yang sudah tak kuat berjalan lagi di suatu tempat, sementara ia mencari di mana Gabar menyimpan kumpulan video intim para tamunya. Setelah lama mencari secara diam-diam, akhirnya Adi berhasil menemukan sebuah ruang bawah tanah di mana di sana terdapat banyak server untuk mengunggah video. Adi langsung menghancurkan ruang server tersebut, namun sial, aksinya lebih dulu diketahui Gabar. Mereka menyeret Adi keluar, lalu kembali terjadi pergolakan di sana di bawah hujan salju Manali. Adi merasa lumpuh saat melihat Gabar dan anak buahnya menangkap sang istri Abi. Nyaris ia putus asa sebab saat dibutuhkan, sindrom tangan aliennya justru tak berfungsi. Namun itu tak berlangsung lama, karena seketika dalam hitungan menit saja, Adi telah menumbangkan semua anak buah Gabar. Kemudian Adi menyelamatkan istrinya dari cengkraman Gabar dan melarikan diri lagi. Lalu, berhasilkah upaya mereka? Ternyata Gabar mengikuti pasangan itu hingga esok harinya. Kembali terjadi pertikaian antara Adi dan Gabar di pegunungan salju yang menyebabkan keretakan pada bagian timbunan es itu, membuat keduanya tercebur dan sempat melanjutkan perlawanan di dalam air es. Dengan kelicikannya, Gabar berhasil membuat Adi tenggelam. Namun tak lama, ketika Gabar lengah dan menganggap Adi telah binasa, tiba-tiba Adi menyusulnya dengan patahan dahan pohon yang ia dapat saat tenggelam, lalu menikamkannya tepat di dada Gabar. Gabar pun tewas. Pada akhirnya Adi dan Abi berhasil menyelamatkan diri. Kegagalan bulan madu mereka ternyata membawa hikmah untuk seluruh elemen masyarakat. Sebab dari kasus itu terkuak pula kasus-kasus serupa tentang rahasia gelap dari beberapa hotel di India. Dan film pun selesai.